Bab 691. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan ingin mencari alasan untuk menyelidikinya saat ini. Meskipun sebelum bertemu Sunan, saya khawatir ada banyak wanita yang punya cerita dengannya, itu semua adalah perasaan dan keinginan Anda. Yang Xuan tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk setelahnya. Hanya Lucy yang minum beberapa gelas lagi saat itu, dan Lucy benar-benar cantik. Yang Xuanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan beberapa cara yang menipu. Saat itu, bahkan jika Lucy ditipu ke hotel oleh Yang Xuan, dia masih menolak dalam hal itu. Kemudian Yang Xuan mulai menggunakan omong kosong tentang saling menjaga sepanjang hidupnya dan mencintainya sepanjang hidupnya, yang membuat Lucy begitu tersentuh sehingga dia menyerahkan dirinya kepada Yang Xuan dalam kekacauan. Ini adalah pertama dan satu-satunya kali Yang Xuan memperlakukan seorang gadis dengan tipu daya. Dan kemudian dia mendengar bahwa Lucy menangis di akhir tahun ini, yang membuatnya merasa lebih buruk. Lucy, aku benar-benar minta maaf tentang itu, tetapi itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakan apapun sekarang. Yang bisa kulakukan hanyalah memenuhi semua permintaanmu. Selama kau bisa mengatakannya dan sesuai dengan kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Yang Xuan menatap Lucy dan berkata dengan tulus. Oh, benarkah? Lucy menatap Yang Xuan dengan mata safirnya yang berair dan berkata, aku hanya punya satu permintaan. Ceraikan istrimu dan tinggallah bersamaku selamanya. Tidak, Yang Xuan menolak dengan tegas, aku bisa naik ke Gunung Pisau dan turun ke Lautan Api untukmu untuk menebus kesalahanku. Tapi sama sekali tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan istriku atau melakukan sesuatu yang mengasihaninya. Kau boleh membenciku dan melakukan apapun yang kau bisa untuk menghadapiku, tetapi jika aku ingin mengecewakan istriku, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Mengenai masalah Sunan, Yang Xuan tidak pernah punya ruang untuk berkompromi. Lucy menatap mata Yang Xuan selama beberapa detik. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum, oke, aku bercanda. Sudah bertahun-tahun, aku sudah lama meninggalkannya, dan tidakkah kau pikir aku baik-baik saja sekarang? Aku sangat senang melihatmu seperti ini. Jika kamu tidak membencinya, mari kita berteman di masa depan dan menjadi teman baik. Lucy tersenyum dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan giok putih. Yang Xuan tertegun, lalu dengan cepat tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegangnya bersama pihak lain. Ini suatu kehormatan besar, tetapi apa yang aku katakan tadi masih diperhitungkan. Di masa depan, selama itu berguna untuk mendapatkanku, selain membiarkanku mengkhianati menantu perempuanku, selama aku bisa melakukan hal lain, aku akan mencoba yang terbaik. Sambil tersenyum, simpul yang telah menekan hati Yang Xuan akhirnya terbuka. Pada saat ini, Sunan juga kembali dari pintu. Kamu salah dengar, tidak ada yang meneleponku. Mengapa kamu melepas plesternya? Bukankah wajahmu kaku? Ketika Yang Xuan hendak berbicara, Lucy tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya baru saja memberitahu Tuan Ye bahwa meskipun wajahnya kram, dia tidak bisa menutupinya seumur hidupnya. Lebih baik jujur saja, Tuan Ye, benarkan? Yang Xuan tersipu malu. Yah, itu benar sekali. Diperkirakan wajah saya tidak akan kram lagi di masa mendatang. Karena ada idolanya sendiri di sampingnya, perhatian Sunan tertuju pada Lucy. Mereka mengobrol dan tertawa. Nona Su, setelah jamuan makan malam, akan ada resepsi, yang akan dihadiri oleh para petinggi dari banyak merek besar. Jika Anda berkenan, ikutlah dengan saya dan perluas kontak Anda. Lucy dengan hangat menyampaikan undangannya. Wah, hebat sekali. Sunan sangat gembira. Menghadiri resepsi seperti itu adalah mimpi. Tuan Ye, setiap tamu hanya boleh mengajak satu orang di resepsi ini, jadi. Lucy menatap Yang Xuan dengan sedikit penyesalan. Tidak apa-apa, kalau begitu, pergilah. Kebetulan aku kembali ke hotel untuk beristirahat. Yang Xuan berkata sambil tersenyum bahwa itulah yang diinginkannya. Dia selalu tidak suka berpartisipasi dalam pesta koktail semacam ini, yang menurutnya sangat dipaksakan. Bagi Yang Xuan, dia lebih suka minum bir di warung besar. Setelah Lucy dan Sunan pergi, Yang Xuan naik taksi kembali ke hotel. Begitu turun dari bus di gerbang hotel, Yang Xuan tiba-tiba berhenti sebentar, lalu mulai memikirkannya, lalu terus berjalan masuk. Sepanjang jalan menuju pintu kamar, Yang Xuan membuka pintu dan masuk, tetapi dia tidak menutup pintu. Duduk di sofa suite,
dia perlahan menyalakan sebatang rokok, lalu berkata dengan lemah, "Jangan sembunyi-sembunyi, keluarlah." Suara itu jatuh. Seorang pria asing setengah baya dengan mata biru, hidung mancung, dan rambut pirang masuk dengan takut-takut. "Humble Souls, apakah kamu sudah bertemu dengan Tuhan?" Pria parubaya itu berlutut dengan hormat dengan satu lutut, wajahnya penuh dengan sanjungan dan rayuan, dan matanya menunjukkan semacam pemujaan dan kekaguman yang tulus. Jika orang luar melihatnya saat ini, dia pasti akan kehilangan dagunya. Karena kerah jas pria parubaya itu disulam dengan logo kapak Phnom Penh. Organisasi hitam terbesar di Milan, Tomahawk. Dan logo kapak Phnom Penh mewakili pemimpin tertinggi Tomahawk. Di Milan, dia adalah raja yang mutlak. Hanya mengerutkan kening dan seluruh Milan akan memicu gempa bumi super. "Souls, kamu harus memperhatikan kata-katamu. Sepertinya aku tidak pernah berjanji padamu untuk bergabung dengan kuil naga, jadi kamu tidak perlu menyebut dirimu rendah hati di hadapanku." Yang Xuan berbicara dengan lemah. Meskipun Sol hormat dan setia kepada Yang Xuan, dia juga memiliki kemampuan yang kuat dan ingin bergabung dengan kuil naga. Namun, Yang Xuan selalu menaruh dendam terhadap orang ini, hanya karena organisasi Tomahawk tidak setara dengan tentara bayaran, dan tentara bayaran setidaknya memiliki keuntungan. Namun, organisasi hitam seperti Tomahawk dapat melakukan apapun yang memalukan selama mereka memiliki kepentingan. Setiap orang memiliki hukum bertahan hidup sendiri. Yang Xuan bukanlah seorang siake. Dia harus campur tangan dalam hal-hal ini, tetapi dia juga memiliki kode etiknya sendiri. Bagaimana orang seperti Souls dapat bergabung dengan kuil naga? "Tuan, tolong beri saya kesempatan. Saya benar-benar ingin bergabung dengan kuil naga. Selama Anda mengangguk dan berjanji, saya dapat menyerahkan semua yang saya miliki sekarang, hanya untuk bekerja di bawah Anda." Wajah Sol memohon. Meskipun dia sekarang memiliki posisi tertinggi dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, ini bukanlah yang dia inginkan. Impian terbesarnya adalah bergabung dengan kuil naga. "Oh, benarkah? Tidak apa-apa. Anda dapat bergabung dengan kuil naga, tetapi Anda hanya dapat menjadi prajurit kecil yang berjaga di pintu setiap hari, dan tidak akan pernah ada ruang untuk promosi." Yang Xuan bercanda dengan santai. Namun tanpa diduga, saat Souls mendengar ini, matanya penuh dengan kegembiraan. Tanpa berpikir panjang, dia mengangguk dengan gembira, "Baiklah, terima kasih, Tuan, saya ingin menjadi prajurit kecil di kuil naga selamanya." Saya hapus. Yang Xuan tidak pernah menyangka pihak lain akan bereaksi seperti ini. "Apakah kamu sudah gila? Kamu pasti sudah memiliki puluhan ribu orang sekarang. Jika kekayaanmu dipublikasikan, tidak masalah untuk masuk dalam 10 besar Forbes. Ini yang diimpikan banyak orang. Mari kita bersenang-senang, tetapi kamu harus lari dan menjadi prajurit. Apa sirkuit otakmu? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku ingin bergabung dengan kuil naga. Bahkan aku harus menyapu lantai, mencuci piring, dan membersihkan. Singkatnya, impian terbesarku dalam hidupku adalah bergabung dengan kuil naga." Souls berlutut dengan satu kaki, menatap Yang Xuan dan berkata dengan tulus, "Tuan Ola, aku mohon padamu untuk memberiku kesempatan. Aku mohon padamu, jika keinginan ini tidak terpenuhi, aku akan mati dengan tenang dalam hidupku." Yang Xuan, kuil naga adalah pendahulu pasukan Xuanzi. Pada awalnya, hanya ada selusin orang. Kemudian, kuil itu tumbuh perlahan dan direorganisasi menjadi pasukan Xuanzi oleh Yang Xuan. Jadi sampai sekarang, banyak orang masih menggunakan gelar aslinya. Menghadapi sirkuit otak yang begitu hebat, Yang Xuan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya sejenak. "Tuan, Anda baru saja berjanji pada diri sendiri. Tuan, tolong jangan ingkar janji dan penuhi keinginanku. Jika masalah ini dipublikasikan, saya pikir reputasi Tuan Kuil akan sangat rusak." Souls berkata dengan serius. Yang Xuan sedikit mengernyit. "Apakah Anda mengancam saya? Jangan berani. Penguasa kuil bagaikan dewa di hatiku. Beraninya aku mengancam penguasa kuil, tapi..." Souls menggertakkan giginya, "Tapi aku benar-benar ingin mengikuti penguasa. Jika penguasa menolak menerimaku, aku akan menyebarkannya bahkan jika aku membuat ribuan luka." Yang Xuan memiliki garis hitam di dahinya dan berpikir dalam hati, "Kamu juga pemimpin tertinggi organisasi Tomahawk yang terkenal. Bagaimana kamu bisa memiliki sirkuit otak seperti itu?" Setelah Yang Xuan menyentuh dagunya dan merenung sejenak, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, bangun."
Aku bisa membiarkanmu bergabung dengan pasukan Swansea, tapi... Penguasa kuil, kamu berjanji. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, Sol sangat gembira dan berkata, aku akan membubarkan Tomahawk sekarang, menjual semua asetku dan menyumbangkannya kepada penguasa Aula secara gratis. Penguasa, apakah kamu ingin aku menyapu lantai atau melihat pintu? Sebenarnya, aku bisa memasak. Mengapa kamu tidak memasukkanku ke kelas memasak? Pamanmu, bisakah kau berhenti dan menungguku selesai bicara dulu? Yang Xuan terdiam mendengar ucapan orang ini. Dengar, meskipun aku berjanji padamu untuk bergabung dengan pasukan Swansea, kau hanya bisa menjadi organisasi sampingan dari pasukan Swansea. Mari kita lihat kinerjamu sendiri. Ketika kau memberikan kontribusi atau prestasi yang berjasa, kami akan mempertimbangkan untuk memberimu sebuah pendirian resmi. Selain itu, kau tidak boleh membiarkan orang kedua mengetahuinya. Itu adalah rahasia besar. Jika terungkap, itu akan ditangani oleh hukum militer. Di masa depan, jika kau terus menjadi pemimpin Tomahawkmu, kau harus menjadi penghubung pasukan Swansea. Apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis itu di masa lalu, kecuali untuk hal-hal yang memalukan? Kalau ada, aku akan memberitahumu. Yang Xuan membuat keputusan setelah mempertimbangkannya. Karena dia perlahan menyadari bahwa banyak hal dalam masyarakat ini harus diselesaikan dengan kekuatan masyarakat ini. Misalnya, jika organisasi seperti Tomahawk diserang secara langsung, pasukan Swansea harus menghancurkannya saat jatuh. Namun, jika dalam masyarakat normal, Tomahawk dapat melakukan beberapa hal yang tidak nyaman bagi kekuatan dunia gelap untuk campur tangan. Jadi lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membawa Sol pergi dan tetap bertahan. Terima kasih, Tuan Hall Lord. Di masa depan, selama Tuan Hall memerintahkan, aku akan mati bahkan jika aku menjadi lautan pedang dan gunung. Sol sangat bersemangat. Baiklah, itu saja. Aku akan beristirahat. Kembalilah. Yang Xuan melambaikan tangannya, dengan tidak sabar, dan Sol mengucapkan banyak terima kasih sebelum dia pergi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yang Xuan tidak akan dapat membayangkan bahwa pemimpin organisasi Tomahawk, yang peduli dengan negara, menutupi langit dengan satu tangan dan menjungkir balikkan awan dan hujan. 6 keluarga harus menghormatinya, sebenarnya adalah penggoda yang otaknya telah ditendang oleh seekor keledai. Kebanyakan orang di dunia gelap putus asa atau dipaksa. Kalau tidak, siapa yang rela mempertaruhkan kepalanya sepanjang hari? Saul menginginkan uang, kekuasaan, dan menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang, tetapi dia hanya ingin pergi ke dunia gelap. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana sirkuit otak orang ini tersusun. Pada saat ini, sebuah klub pribadi sedang mengadakan pesta koktail bangsawan papan atas. Semua orang yang menghadiri resepsi adalah orang-orang terkenal di industri pakaian, baik desainer papan atas maupun merek papan atas. Melihat bahwa semua orang di sini adalah elit, Sunan mau tidak mau tampak sedikit terkendali. Nona Su, saya punya beberapa teman di sana. Saya akan pergi dan menyapa. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memanggil pelayan secara langsung. Saya akan datang nanti. Sebagai desainer papan atas termuda di dunia, Catherine tentu saja memiliki banyak teman di sini. Dia segera pergi untuk menyapa teman-temannya dengan segelas anggur merah. Sunan menemukan tempat untuk duduk sendirian. Dia sangat lemah dalam hubungan sosial. Pada saat ini, dia harus menunggu Catherine kembali. Tidak jauh dari sana, seorang pria pirang jangkung dengan kuku hidung dan berusia sekitar 28 tahun perlahan-lahan mencicipi anggur merah. Dia dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita, yang semuanya menyanjungnya. Jelas bahwa dia adalah pria dengan status tinggi. Tuan Jenny, mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda lelah? Mengapa kita tidak pergi ke hotel dulu? Di sebelah pria itu, ada seorang wanita seksi dengan wajah oriental dan gaun yang sangat mempesona. Ketika dia berbicara, dia terus menempelkannya satu sama lain. Menjauhlah dariku dan jangan mengotori bajuku. Pria pirang itu memberikan teguran yang sangat tidak senang, dan wanita itu harus duduk kembali dengan getir. Pada saat ini, dia merasa sangat kecewa. Hari ini, dia juga berusaha keras untuk mendapatkan tiket ke perjamuan elit. Tujuannya adalah karena dia mendengar bahwa Tuan Muda Jenny juga akan menghadiri perjamuan malam ini. Dia adalah pewaris utama keluarga emas hitam. Selama dia memanjat pohon besar ini, dia akan berkembang di masa depan. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Jenny sama sekali tidak tertarik padanya. Saat itu,
Mata Jenny tiba-tiba melihat ke suatu arah dan berkata, wanita itu tampaknya cukup baik. Kerumunan mengikuti matanya dan melihat seorang wanita oriental dengan rok panjang duduk sendirian di sudut. Semua mata pria bersinar. Orang-orang yang dapat memasuki perjamuan ini hari ini sangat terhormat, jadi mereka tidak kekurangan wanita sama sekali. Namun, nafsu makan mereka semakin tinggi dan tinggi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan lemak biasa-biasa saja dan bedak vulgar. Tetapi wanita yang duduk di sudut itu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki suasana yang sederhana dan elegan, yang sangat mempesona. Bukankah ini Sunan? Wanita di sebelahnya tampak terkejut ketika mereka saling bertemu. Apakah kamu tahu? Tuan muda Jenny menoleh dan akhirnya menatap dirinya sendiri sekali. Wanita itu tertegun dan langsung mengerti maksud Tuan Jenny. Tuan Jenny, tunggu sebentar. Aku akan segera meneleponnya. Saat ini, Sunan sedang memikirkan desain kompetisi besok. Dia tidak menemukan sekelompok orang yang sedang menatapnya tidak jauh dari sana. Sunan, saat ini, seseorang tiba-tiba menepuknya dari belakang. Sunan menoleh, saling menatap sebentar, dan berkata dengan heran, Mani, mengapa kamu di sini? Aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu sudah banyak berubah. Benarkah? Haha, kamu sudah banyak berubah. Kamu lebih cantik dari sebelumnya. Kamu dulunya adalah bunga sekolah kami. Sekarang kamu lebih cantik. Mani tertawa. Sunan dan Mani dulunya adalah teman sekelas, tetapi Mani biasa-biasa saja dalam penampilan dan pelajaran saat itu. Dia tidak dikenal di kelas. Dia termasuk tipe orang yang tidak akan diperhatikan siapapun jika dia tidak datang ke kelas selama beberapa hari. Meskipun hubungan antara Sunan dan Mani dulunya biasa saja, tentu saja merupakan hal yang membahagiakan baginya untuk bertemu teman-teman sekelasnya di negara asing. Mani, apakah kamu sekarang berkecimpung di industri garmen? Tanpa diduga, kita menjadi teman sejawat. Di mana perusahaanmu? Mari kita bekerja sama jika perlu. Sunan tersenyum dan menyerahkan kartu nama. Dia sangat senang bertemu teman-teman lamanya di sini. Industriku ada di luar negeri. Aku belum mempertimbangkan untuk kembali ke rumah untuk pengembangan untuk saat ini. Mari kita bicarakan ini nanti. Aku sudah lama tidak bertemu dengan saudara perempuanku. Selamat minum hari ini. Mani segera mengganti topik pembicaraan karena karirnya sebenarnya adalah teh hijau. Bergantung pada kecantikannya, dia berkeliaran di antara pria yang berbeda sepanjang hari. Namun, beberapa tiran lokal dengan uang yang banyak terpancing dan membiarkannya mendapatkan uang. Namun dia bukan orang yang hemat. Dia menghabiskan semua jenis barang mewah setiap hari. Dia menghabiskan hampir semua uangnya setelah beberapa kali. Jadi kali ini dia memutuskan untuk membuat yang besar dan menaruh pikirannya pada Tuan Jenny. Tanpa diduga, orang-orang sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, dia tidak memiliki pangkalan gas. Selama dia membantu guru Jenny menyelesaikan Sunan hari ini, dia pasti akan mendapat manfaat. Saat bertemu teman sekelas lama, topik pembicaraan tentu tidak bisa dipisahkan dari kenangan indah saat di kampus. Apakah kamu ingat guru bahasa Inggris di kelas kita? Dia sekarang bekerja di biro penerjemahan. Dia semakin lama semakin baik. Di tengah-tengah perkataan Sunan, Mani tiba-tiba berkata, Nan, aku punya beberapa teman baik di sana. Biarkan aku mengantarmu untuk menyapa mereka. Hah, Sunan tampak sedikit ragu-ragu. Dia tidak pandai bersosialisasi, dan hanya duduk untuk berbicara, dia akan memintanya untuk menyapa, yang tampak agak tiba-tiba. Atau lupakan saja, kamu tahu aku pemalu. Sebelum Sunan selesai berbicara, Mani dengan hangat memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku di sini, teman-temanku semuanya orang dewasa. Ngomong-ngomong, kamu bisa memperluas kontakmu. Setelah mengatakan itu, dia membawa Sunan ke meja Jenny. Tuan Jenny, ini teman sekelasku, Sunan. Dulu dia adalah bunga sekolah di sekolah kita. Sekarang dia telah membuka perusahaan pakaian di Cina. Karirnya baru saja dimulai. Di masa depan, dia harus bergantung padamu untuk merawatnya. Perkenalan hangat Mani. Mata Jenny tertuju pada Sunan selama beberapa detik. Dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengulurkan tangan seorang pria. Halo, Nona Su, senang bertemu denganmu. Baiklah. Halo, senang bertemu denganmu juga. Sunan merasa sedikit tidak wajar ketika dia mengulurkan tangannya. Dia tidak tahu mengapa, meskipun Tuan Muda Jenny tampak lembut, Sunan selalu merasa ada yang salah dengannya.
Tetapi Sunan tidak tahu apa yang salah. Nanan, perkenalkan, ini Jenny. Dia adalah tuan muda tertua dan satu-satunya pewaris keluarga emas hitam yang terkenal di Italia, terutama di industri garmen. Hampir setengah dari merek garmen yang bisa Anda sebutkan di Italia dikendalikan oleh keluarga emas hitam. Tuan Jenny, ini adalah saudara perempuan terbaik saya. Anda harus menjaganya di masa mendatang. Mani berkata sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Nona Su. Jika Nona Su membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saja saya. Jenny berkata dengan sangat anggun, lalu menggeser kursi dengan sangat sopan dan memberi isyarat kepada Sunan. Sunan tampak sedikit malu. Dia hanya ingin menyapa dan pergi. Dia tidak ingin duduk di sini bersama sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Nanan, tunggu apa lagi? Cepat duduk. Mereka adalah teman baik saya. Kita harus minum lebih banyak hari ini. Mani tiba-tiba menekan bahu Sunan dari belakang, lalu duduk di sebelahnya dan, dengan antusias, memegang tangan Sunan. Sunan tampak sangat malu, tetapi itu tidak baik. Dia segera bangkit dan pergi, jadi dia berencana untuk duduk selama 2 menit sebelum pergi. Senang bertemu denganmu, Nona Su. Ini untukmu. Jenny dengan hangat mengambil segelas anggur merah. Maaf, aku alergi alkohol. Aku tidak bisa minum, jadi aku akan mengganti batangan itu dengan air. Sunan benar-benar alergi terhadap alkohol, tetapi itu tidak serius. Tidak masalah untuk minum sedikit, tetapi dia tidak pernah minum dengan orang asing. Oh, ini pertama kalinya tuan muda Jenny bersulang. Beri aku wajah dan minumlah cangkir ini, kata Mani sambil mengambil gelas dan memasukkannya ke tangan Sunan. Maaf, aku benar-benar tidak bisa minum. Sunan dengan cepat mendorong sedikit ke depan. Pop, tanpa diduga, gelas anggur merah tiba-tiba jatuh dari tangan Mani dan terciprat ke seluruh tanah. Oh, Roku. Mani menghentakkan kakinya dengan kesakitan dan berkata dengan tidak senang, Nanan, ini salahmu. Jika kamu tidak minum, kamu tidak minum. Mengapa kamu dengan sengaja menjatuhkan cangkir? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Sunan buru-buru menjelaskan. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bingung. Baru saja dia hanya memblokirnya dengan tangannya secara simbolis. Mengapa cangkir itu jatuh ke tanah? Benarkah? Kalau tidak, aku akan memaafkanmu karena menghukum dirimu sendiri. Bukannya aku mempermalukanmu. Ini adalah aturan Italia. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada temanku. Kata Mani, mengedipkan mata pada orang-orang di sebelahnya. Ya, Nona Su, ini adalah aturan kami. Bagi kami, melempar segelas anggur tidak sopan, kita harus menghukum anggur. Menurut aturan di pihak kita, jika kita tidak menghukum anggur saat kita menjatuhkan gelas, kita bermaksud menganggap diri kita sebagai musuh. Sekelompok orang dengan cepat menggema. Nanan, minumlah. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Oh, kau mendengarnya. Itu benar-benar adat di sini. Mani menyodorkan segelas penuh anggur di depan Sunan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung percaya diri. Karena dia pikir dia mengenal Sunan dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kesamaan saat masih sekolah, Mani selalu memberi perhatian khusus kepada Sunan. Alasannya sangat sederhana, yaitu kecemburuan yang tak ada habisnya. Mengapa Sunan belajar lebih baik, tumbuh lebih cantik, memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik dan popularitas daripada dia. Kecemburuan ini berlanjut hingga lulus, dan fantasi serta harapan Mani yang tak terhitung jumlahnya tentang bencana Sunan tidak muncul. Namun, ada panen yang tak terduga. Melalui pengamatan rahasia selama beberapa tahun, dia menemukan bahwa Sunan adalah orang yang sangat baik, begitu baik sehingga terkadang tidak ada batasnya sama sekali. Jadi dia sangat yakin bahwa drama itu ada di sini hari ini. Menurut temperamen Sunan, dia harus minum segelas anggur ini. Namun, hasilnya mengecewakannya. Maaf, aku tidak bisa minum segelas anggur ini, tapi aku sama sekali tidak punya niat jahat. Aku hanya tidak bisa minum. Jika aku menyinggung perasaan orang lain, aku hanya bisa minta maaf. Setelah berkata demikian, Sunan mendorong gelas anggur merah itu dengan lembut, lalu bangkit sambil membawa tasnya dan pergi. Semua orang di meja itu saling memandang, dan Jenny menatap Mani dengan tatapan dingin di matanya. Tunggu dulu, Mani bergegas menyusul, jadi dia berkata, Nanan, aku tahu kamu tidak bisa minum, tapi bisakah kamu memberiku pengecualian? Menurut aturan,
kamu adalah tamuku. Jika kamu tidak minum, teman-temanku akan memperlakukanku sebagai musuh di masa mendatang. Seperti yang kamu tahu, tidak mudah bagiku untuk sendirian di luar. Teman-teman ini sangat penting bagiku, jadi kumohon. Sebelum dia selesai berbicara, Sunan tiba-tiba menoleh, menatap langsung ke mata Mani dan berkata dengan dingin, jadi, untuk menyenangkan teman-temanmu, kamu mengarang cerita seperti itu untuk membuatku minum anggur. Sunan benar-benar gadis yang baik. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Jika apa yang dikatakan Mani tadi benar, dia akan menumpahkan segelas anggur itu bahkan jika dia meminumnya di rumah sakit. Namun, kebaikan dan kebodohan adalah dua hal yang berbeda. Meskipun dia juga datang ke Milan untuk pertama kalinya, sebagai ibu kota mode dunia, Sunan memahami kota itu lebih mendalam daripada beberapa penduduk setempat melalui berbagai media seperti majalah TV dan jaringan. Saya belum pernah mendengar bahwa memecahkan gelas adalah hal yang tabu. Selain itu, anehnya gelas anggur merah itu jatuh ke tanah tadi, jadi tidak sulit untuk menebak apa yang ingin dilakukan orang-orang ini hari ini. Mani berdiri di sana dengan malu. Begitu dia menoleh ke belakang, dia melihat wajah muram Tuan Jenny. Tidak, kesempatan hari ini tidak boleh disia-siakan. Begitu Mani menggertakkan giginya, dia dengan cepat mengejar dan menghalangi Sunan. Nanan, aku benar-benar minta maaf. Aku bersumpah aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin bercanda denganmu. Jangan marah. Hari ini, pertemuan antara kedua saudari ini merupakan takdir yang sangat besar. Bagaimana kalau kita kembali dan duduk sebentar untuk mengobrol dengan baik? Maaf, pertama-tama, aku tidak punya saudari sepertimu. Kedua, aku tidak sanggup mendengar lelukonmu. Minggir, Sunan jelas bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai omong kosong satu sama lain. Dia menoleh ke samping dan bersiap untuk terus maju. Sunan, berhenti. Raut wajah Mani berubah seketika. Sepertinya hari ini kita harus menggunakan cara yang langsung. Menurutmu, aku memberimu wajah. Tahukah kamu siapa Master Jenny? Aku akan memperkenalkannya kepadamu lagi. Dia adalah pewaris utama keluarga Black Gold. Dia menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Tahukah kamu konsekuensi menolaknya? Apakah kamu masih ingin tinggal di Milan? Jangan sombong. Begitu suara itu berakhir, setelah orang-orang yang duduk di sebelah Jenny mengiyakan, mereka pun bergegas maju dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Su, di Milan, tidak ada yang berani menolak undangan Tuan Jenny. Sunan dikelilingi oleh beberapa pria bertubuh besar. Dia pasti merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia mengeraskan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak mengenal Tuan Muda Jenny. Tolong minggir, atau saya akan menelepon polisi. Alarm, hahaha. Mani memegangi perutnya dan tertawa. Saya bilang Sunan, bukankah kamu belajar dengan sangat baik di awal? Mengapa sekarang sulit menggunakan otakmu? Apa yang ingin dilakukan Tuan Jenny, apakah menurutmu ada gunanya? Menelepon polisi. Sunan tiba-tiba merasa sedikit bingung, karena dia juga tahu bahwa keamanan publik di Milan sangat buruk, dan beberapa keluarga besar di sini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Aku tidak bilang akan pergi. Aku hanya pergi ke kamar mandi. Minggirlah. Aku akan kembali saat aku pergi ke kamar mandi. Sunan berkata, mencoba menyelip di antara mereka. Berhenti, bahkan jika langit runtuh hari ini, kau harus duduk di pangkuan Tuan Jenny. Mani meraih lengan Sunan, dan yang lainnya juga tampak muram. Tampaknya mereka siap untuk bersikap kasar. Tolong, Sunan berteriak minta tolong. Ini urusan Tuan Muda Jenny. Siapapun yang ingin mencampuri urusannya sendiri bisa datang ke sini. Mani berteriak dengan marah, dan orang-orang di sebelahnya segera memalingkan kepala mereka dan pura-pura tidak melihat atau mendengar. Sunan sangat panik. Pada saat ini, Catherine tiba-tiba bergegas, hentikan apa yang kau lakukan. Nona Catherine. Melihat Catherine, Sunan seperti menangkap sedotan penyelamat. Dia dengan cepat melepaskan diri dari Mani dan berlari untuk memegang lengan Catherine dengan erat. Kau sangat berani. Nona Su adalah tamu terhormatku. Siapa di antara kalian yang bisa menyentuhnya? Meskipun Catherine bukan sosok yang suka bersembunyi, dia adalah desainer papan atas yang terkenal di dunia. Tidak semua orang bisa dengan mudah memprovokasi dia. Para pria kuat tampak kebingungan. Mani juga tercengang, tetapi ketika dia pulih,
dia percaya diri lagi dan melihat cara aneh Catherine dalam memadukan yin dan yang. Nona Catherine, ini urusan Tuan Jenny. Jika Anda ikut campur, Pop, sebelum dia selesai, Catherine tiba-tiba menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, kamu ini apa, dan apakah kamu pantas berbicara denganku? Keluar, Manny terpesona oleh tamparan ini, tetapi dia sama sekali tidak berani menyentuh Catherine secara langsung, jadi dia harus menoleh dan menatap Jenny dan berteriak, Tuan Jenny, seseorang tidak memberimu muka. Jenny menggoyangkan gelas sampahnya di tangannya. Ketika dia mendengar teriakan di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Setelah melihat ke sisi ini, dia berjalan perlahan ke sisi ini sambil membawa sampahnya, dan orang-orang di kedua sisi dengan cepat memberi jalan. Catherine merasa sedikit bersalah ketika dia melihat Jenny datang ke arahnya dengan wajah muram, karena dia tahu apa yang dimaksud keluarga emas hitam di Milan. Tuan Jenny, Anda harus membantu saya memutuskan. Tadi saya bilang saya bekerja untuk Anda, tetapi pria ini tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga memukul saya. Ini tidak menghargai Anda. Manny membuat penampilan yang menyedihkan dan menutupi pipinya yang merah dan bengkak. Tuan Jenny, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi Nona Su adalah tamu terhormat saya. Dia datang ke Milan untuk pertama kalinya dan pemalu. Mohon maafkan saya jika Anda menyinggung saya. Selain itu, saya tahu Tuan Jenny adalah pria yang sopan dan santun. Saya yakin Tuan Jenny dapat memahami rasa malu Nona Su. Juga, beberapa temanmu mungkin terlalu bersemangat untuk membantu Tuan Jenny tadi, jadi mereka bertindak sedikit terlalu agresif. Jika masalah ini dipublikasikan, itu tidak hanya akan memengaruhi reputasi Tuan Jenny, tetapi juga berdampak buruk pada keluarga emas hitam. Harap pertimbangkan, selain desainer top dunia, Catherine juga memiliki identitas lain. Nona Qianjin, Presiden Gucci, memainkan kecerdasan emosionalnya sejak kecil. Kata-katanya tidak hanya memberitahu kelebihan dan kekurangan, tetapi juga tidak mempermalukan Jenny. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kebocoran. Ekspresi Jenny tidak menjadi sesuram sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Catherine, beraninya kau berbicara dengan tuan muda Jenny seperti itu. Apakah kau benar-benar mengira kau bawang? Manny terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Tuan Jenny, lihat orang-orang ini. Mereka tidak memperhatikanmu sekarang. Jika kau tidak meminta penjelasan hari ini, wajahmu akan... Boom! Sebelum dia selesai berbicara, Jenny tiba-tiba membanting piala di tangannya ke kepala Manny, lalu menendangnya ke tanah. Apa yang kau lakukan? Apa kau butuh saranmu tentang apa yang kulakukan? Jenny memarahi dengan marah. Tuan Jenny, aku, ledakan. Tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, Jenny menendangnya dengan keras lagi dan berkata dengan suara yang dalam, seret wanita ini ke bawah dan beri makan sapi perunggu. Tidak, Tuan Jenny, ampuni nyawamu. Mendengar kata-kata, beri makan sapi perunggu, wajah semua orang berubah. Wajah Manny seputih kertas, dan matanya penuh dengan ketakutan yang tak berujung. Semua orang di sekitar tahu bahwa keluarga Heijin memiliki sapi perunggu yang terbuat dari kuningan. Perut sapi perunggu itu berlubang. Orang yang melakukan kejahatan besar akan dikurung di perut sapi perunggu itu dan kemudian menyalakan api di bawah sapi perunggu itu. Cara seperti ini disebut memberi makan sapi tembaga. Catherine juga ketakutan. Dia tidak menyangka Jenny akan melakukan tindakan seperti itu. Dia tertegun dan bingung. Jenny juga tidak berbicara. Dia melirik Catherine, lalu menatap Sunan di sebelahnya, lalu menyentuh kuku hidung Catherine dengan lembut, lalu berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Catherine berdiri di tempat, menatap punggung Jenny dengan linglung, seolah-olah dia telah dikutuk. Nona Catherine, maaf merepotkan Anda. Sunan merasa sangat bersalah. Dia tahu bahwa dia tidak akan datang hari ini dan menambah banyak masalah bagi Catherine. Oh, tidak apa-apa. Catherine pulih, tersenyum dan menggandeng tangan Sunan keluar, dan mengantar Sunan sendiri ke pintu hotel. Nona Catherine, pria itu tampak galak tadi. Dia tidak akan merepotkan Anda di belakangnya. Sunan masih sedikit khawatir. Dia selalu merasa bahwa masalah hari ini tidak sesederhana itu. Meskipun Tuan Muda Jenny tampak lembut dalam penampilannya, ada permusuhan yang kuat di tubuhnya. Dia akan takut jika dia sedikit lebih dekat dengannya. Jangan khawatir, Tuan Muda Jenny memiliki temperamen seperti itu. Tidak apa-apa. Catherine tersenyum dan melambaikan tangannya. Sudah larut malam, bangunlah lebih awal dan beristirahatlah.
Sampai jumpa besok. Baiklah, Anda bisa beristirahat lebih awal. Sampai jumpa besok. Sunan melambaikan tangan kepada Catherine, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Panggil. Setelah Sunan pergi, Catherine menghela napas panjang, dan wajahnya yang tersenyum tiba-tiba menjadi berwibawa. Dia tidak memberitahu Sunan yang sebenarnya. Tuan Muda Jenny tampaknya memberi makan mani ke sapi perunggu tadi, tetapi dia sebenarnya memberi peringatan. Berdasarkan emosinya, saya khawatir tidak semudah itu untuk menyerah. Catherine dengan cepat menelepon Yang Xuan. Kakak perempuan, semuanya sudah disetujui hari ini. Mengapa Anda menelepon lagi? Beritahu menantu perempuan saya bahwa saya harus berlutut di papan cuci nanti. Suara memohon Yang Xuan datang dari ujung telepon yang lain. Jika Sunan tahu bahwa dia dan Catherine punya cerita seperti itu, dia pasti marah padanya. Yang Xuantian tidak takut, tetapi dia takut menantu perempuannya akan marah. Dengar, Yang Xuan, perhatikan ketika Anda pergi tidur malam ini. Nona Su membuat masalah di resepsi tadi. Saya khawatir seseorang akan jahat padanya, kata Catherine dengan serius. Yang Xuan tercengang. Apa masalahnya? Ada yang menindasnya. Bajingan mana? Katakan padaku, aku akan menyelesaikannya dengannya. Catherine mengerutkan kening, jangan memperburuk keadaan. Pokoknya, ingat apa yang baru saja kukatakan. Kamu harus mengunci pintu dan jendela saat tidur di malam hari. Jika kamu ada urusan, hubungi aku tepat waktu. Aku akan menyalakannya 24 jam. Yang Xuan bingung dan berpikir apa yang terjadi. Saat ini, Sunan baru saja masuk dari luar. Menantu perempuan, baru saja. Yang Xuan ingin mengatakan bahwa Catherine baru saja meneleponnya, tetapi dia tidak ingin Sunan mengetahui hubungannya dengan Catherine. Di tengah-tengah pembicaraan, dia dengan cepat berubah pikiran, apakah kamu bersenang-senang di pesta hari ini? Apakah ada hal yang tidak menyenangkan terjadi? Sunan mendesah pelan, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, tetapi untungnya, Nona Catherine menambah masalah padanya begitu dia datang. Saya benar-benar minta maaf. Apa yang tidak menyenangkan? Yang Xuan bertanya. Sunan sangat memahami temperamen Yang Xuan. Dia tidak berani mengatakan sesuatu dengan terlalu hati-hati, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan masalah besar. Sudah berakhir, tidurlah lebih awal, saya harus bertanding besok. Ketika Yang Xuan melihat Sunan, dia tampaknya tidak mempedulikannya. Pada saat yang sama, ada sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah di timur Milan. Di halaman, ada seekor sapi tembaga dengan setumpuk kayu bakar di bawah perutnya. Setelah beberapa saat, jeritan seorang wanita keluar dari mulut Tong Niu. Pemandangan itu menyeramkan. Tetapi Jenny bersandar di kursinya, dengan lembut mengocok gelas sampahnya di tangannya dan sedikit menutup matanya. Baginya, tidak ada di dunia ini yang lebih menyenangkan daripada jeritan manusia. Setelah beberapa menit, teriakan di perut sapi perunggu itu perlahan mereda, disertai dengan aroma daging panggang. Tuan Muda Jenny, wanita itu tinggal di kamar 709 Hotel Cal. Ada seorang pria bersamanya, suaminya, yang merupakan sopir taksi di negara Longxia. Seorang pria berjas melapor dengan hormat. Disewakan, kedua alis Jenny yang indah sedikit berkerut. Apakah kamu tampan? Pria berjas itu menggelengkan kepalanya. Ini membuat frustrasi. Dalam kata-kata mereka, itu adalah pecundang. Jenny dengan lembut menggoyangkan gelas sampahnya dan tampak bingung karenanya. Wanita itu sangat cantik. Bagaimana dia bisa menemukan pecundang sebagai suaminya? Pria berjas itu telah bersama Tuan Jenny selama bertahun-tahun. Dia mengetahui pikiran satu sama lain dengan sangat baik dan tertawa. Tuan Jenny, masalah ini sangat sederhana. Lebih baik mengundang Nona Su untuk bertanya. Adapun suaminya, kerbau perunggu kita tampaknya tidak kenyang hari ini. Jenny memasang senyum dingin di sudut mulutnya. Lakukan saja. Ingat, jangan sakiti wanita itu. Aku sudah lama tidak bertemu wanita yang bisa membuatku begitu tertarik. Begitu pria berjas itu berbalik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, wanita itu sepertinya ada hubungannya dengan Catherine. Bagaimana jika Catherine ikut campur dalam masalah ini? Jenny tersenyum dingin, jika aku memberikan mukaku sekali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Meskipun Catherine adalah putri Presiden Gucci dan desainer papan atas termuda saat ini, dia hanya semut yang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan keluarga emas hitam. Pada resepsi hari ini, Jenny memberi Catherine cukup muka. Jika dia tidak tahu bagaimana cara melucu,
sapi tembaganya tidak peduli untuk menelan orang lain. Hotel, bersin. Yang Xuan tidur nyenyak, tiba-tiba berdiri tegak dan bersin. Ada apa denganmu? Sunan juga terbangun karena bersin, lalu mengusap matanya dan bertanya. Aku baru saja bermimpi seseorang mengatakan aku frustrasi. Sial, tidak masuk akal. Yang Xuanyi dipenuhi amarah. Sunan berkata dalam hati, mengapa kamu begitu reaktif? Kamu sudah frustrasi. Tidurlah dan bangunlah lebih awal besok. Yang Xuan tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Menantu perempuan, kamu tidak bisa bercanda seperti ini. Kamu bisa mengatakan apa saja, tetapi kamu tidak bisa bercanda tentang penampilanku. Sunan berkata dengan serius, siapa yang bercanda? Kamu benar-benar frustrasi, tetapi tidak peduli apapun dirimu, kamu adalah suamiku yang paling aku sayangi. Bersikaplah baik dan tidurlah. Yang Xuan mengusap wajahnya dengan garis hitam di dahinya. Bagaimana dia bisa frustrasi? Apakah kamu kurang berolahraga dan bertambah berat badan selama periode waktu ini? Tetapi itu tidak benar. Aku memiliki fitur wajah yang cantik. Bahkan jika aku menjadi gemuk, aku juga seorang pria yang gemuk dan tampan. Yang Xuanyu ingin menjadi lebih salah. Dia segera berlari ke kamar mandi dan melihat ke kiri dan kanan di cermin, tetapi dia tidak dapat menemukan cacat apapun, dan semakin dia melihat, semakin tampan dia. Tepat ketika dia akan mencari Sunan untuk memastikan, dia menemukan bahwa Sunan telah tertidur. Bagaimana menantu perempuanku bisa tidur nyenyak? Yang Xuan bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berbalik, sepertinya kita harus bertanya kepada orang lain. Sambil berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka pintu.